Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas hari ini tentang satu tokoh di dalam Alkitab bernama Onesimus dalam satu tajuk perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Dan bacaan kita diambil dari Filemon 1 ayat 9-11 yang mengatakan, "Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku." Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Onesimus dalam bahasa Yunani, arti nama itu adalah berguna. Dia adalah seorang budak yang kita tahu dalam bacaan kita melarikan diri dari rumah Filemon, tuannya. Dan alasan Onesimus melarikan diri tercatat dalam ayat ke-18 yang menyiratkan, saudara, bahwa Onesimus telah mencuri uang atau barang milik Filemon. Dan ia menjadi seorang yang tidak berguna, tidak sesuai dengan arti namanya. Dan dalam pelariannya itu, ia pergi ke kota tempat di mana Paulus dipenjara atau menjalani tahanan rumah. Saudara, tidak jelas apakah Onesimus juga ditahan, sehingga kemudian kita melihat dalam bacaan kita, Onesimus bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Namun, dalam surat yang dikirim kepada Filemon, kita bisa tahu bahwa Paulus merasa dekat dengan Onesimus karena dialah yang memperkenalkan Kristus kepada budak itu. Dan dalam penjara, Paulus menulis surat kepada Filemon yang berisi permohonan agar Filemon bisa menerima kembali Onesimus yang tidak berharga. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang mengubahkan hidupnya melalui pemberitaan Paulus itu, kini Onesimus menjadi sangat berguna. Dan Paulus mengatakan sangat berguna untuk menjadi saudara dalam Kristus di dalam pelayanan dan bukan lagi sebagai seorang budak. Nah, saudara, dalam kisah surat Paulus kepada Filemon ini, maka ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus itu mampu mengubahkan seseorang yang mengalami hidup tidak berguna menjadi berguna. Dan yang kedua, saudara, perjumpaan dengan Tuhan memampukan kita untuk memberikan pengampunan bagi seseorang yang mungkin menyakiti hati dan hidup kita. Dan yang ketiga, perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan cara pandang kita terhadap sesama. Mereka adalah saudara di dalam Yesus Kristus untuk saling mengasihi dan saling melengkapi di dalam pelayanan. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar, mari kalau kita berada dalam kondisi seperti Onesimus, mari kita berubah. Mari kita berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan itu. Kalau kita berada dari sisi Filemon, mari kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita. Memang sulit, tetapi dalam perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan hati kita. Dan mari juga kita belajar seperti Paulus, meskipun di dalam kondisi kesesakan, firman Tuhan tetap diperlihatkan, firman Tuhan tetap diberitakan. Sehingga di dalam kesesakannya, dia pun mampu memberikan damai sejahtera bagi orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan juga menyertai saudara. Amin.